Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab 2025, perkenalkan, nama saya Amalia Kistina, guru PAI di SD Harapan Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250014910. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Harapan Jaya untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan materi ketentuan puasa bab 4 semester 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, cinta SD Harapan Jaya. Yes. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hai muridku semua? Baik, sehat, ceria, semangat, luar. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, silakan ketua kelas duduk kembali. Nah, sekarang silakan anak-anak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sudah siap? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Ibu sebutkan, silakan mengucapkan hadir bagi laki-laki dan hadirah bagi perempuan. Oke, Abdullah Syarqawi, Ahmad Kianu, Gizahira hadirah. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang hari apa? Selasa. Nah, Ibu lihat nih, sudah pakai seragamnya sesuai, pintar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pada bawa buku PAI semuanya? Bawa. Buku paketnya bawa? Bawa. Buku tulisnya? Bawa. Bawa perlengkapan tulis? Bawa. Oke, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama membangun semangat dan afirmasi yang baik untuk diri kita dan juga teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bersama. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu pintar. Kamu pintar. Dan kamu cerdas. Dan kamu cerdas. Tolong tegur saya Tolong tegur saya apabila saya melakukan kesalahan. saya melakukan kesalahan. Terima kasih teman. Terima kasih teman. Oke, pintar. Berarti kita sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, boleh dilihat Ibu punya
apa nih? Ada gambar yang isinya aktivitas. Coba dilihat kelompok yang ini dulu nih. Ini aktivitas apa? Tarawih. Oke, yang sebelah sini ini aktivitas apa? Tadarus. Oke, yang sebelah ini aktivitas apa? Sedekah. Yang ini berzikir. Oke, yang ini aktivitas apa? Berbuka puasa. Yang ini sahur. Nah, teman anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan aktivitas yang ada pada gambar ini yang ibu pegang nih. Nah, aktivitas tersebut kita lakukan ketika saat kapan ya? Ketika bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan kita melakukan puasa. Pintar. Berarti untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai puasa. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Yang mana kemarin kita sudah belajar tentang apa? Menghormati orang tua, kemudian menghormati guru dan menghormati orang lain. Nah, berarti hari ini kita belajar apa? Tadi ketentuan puasa. Oke. Sekarang ibu mau tanya, apa sih puasa itu? Oke, pintar. Berarti puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kalau kan tadi aktivitasnya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Puasa di bulan Ramadan. Hukumnya apa ya? Wajib. Pintar. Berarti sudah banyak yang paham nih tentang berpuasa. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada TP atau tujuan pembelajaran yang akan kita bacakan bersama. Nah, oke. Boleh kita bacakan nomor 1. Apa tujuan pembelajaran yang pertama? Menjelaskan pengertian puasa dengan bahasa sendiri dan benar. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian puasa dengan bahasa sendiri dan benar. Yang kedua, boleh dibaca bersama? Menunjukkan hafalan niat berbuka puasa. Oke, yang kedua, menunjukkan hafalan niat berpuasa dan doa berbuka puasa. Yang ketiga, boleh? Menunjukkan syarat rukun dan sunnah puasa. Oke, yang ketiga menyebutkan syarat, rukun, dan sunnah puasa. Dan yang keempat, yang keempat mengidentifikasikan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yang mana nanti kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan kita tentang ketentuan puasa, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Nah, ketika pembelajaran PAI, mau bagaimana kesepakatan kelasnya? Hayo, ada yang boleh? Apa? Harus fokus. Berarti ketika pembelajaran PAI, kita harus fokus. Kemudian apa lagi? Oke, izin. Kalau mau keluar kelas, harus izin terlebih dahulu oleh ibu. Nah, oke. Berarti segitu ya kesepakatan kita. Kita harus fokus yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau keluar kelas, itu harus izin. Oke, sebelumnya kita karena tadi ya kan bilangnya harus fokus. Berarti kita harus tepuk janji fokus ya. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus. Janji fokus, janji fokus. Pintar. Janji fokus saya bisa. Janji Fokus saya paham. Janji fokus saya bisa, saya paham. Oke, sudah semangat, sudah fokus. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi hari ini tentang ketentuan puasa. Nah, sebelumnya kita akan menonton video pembelajaran. Oke. Mohon disimak ya, Nak.
Ayo disimak. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Puasa itu menahan lapar dan haus, serta segala sesuatu. Puasa itu dapat menghasilkan kita banyak hal. Contoh kegiatannya adalah membagikan menu berbuka puasa bersama. Nah, itu tadi arti puasa. Nah, Tadi kita sudah menyimak video tentang arti puasa. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa arti puasa? Oke, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, waktu berpuasa itu kapan? Dari terbit. Oke, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika berpuasa berarti kita melatih untuk apa? Melatih sabar. Nah, berarti sudah paham tentang video ini? Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi penguatan kepada kalian tentang ketentuan puasa. Apa itu puasa? Nah, berarti sekarang kita akan membahas tentang pengertian puasa. Nah, puasa itu ada artinya secara bahasa dan istilah. Kalau bahasa itu artinya menahan diri, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini adalah pengertian puasa. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang surat yang membahas tentang puasa. Nah, Ibu mau tanya, puasa itu terbagi menjadi berapa macam? 2. Apa aja? Wajib dan sunnah. Nah, kalau puasa sunnah contohnya apa? Puasa Senin Kamis. Pinter. Kalau puasa yang wajib? Di bulan Ramadan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba baca bareng-bareng artinya. 1, 2, 3. Orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang agar kamu bertakwa. Jadi ketika kita orang beriman, maka kita wajib untuk berpuasa agar kita menjadi orang takwa, pintar, orang sukses juga bisa. Nah, kemudian ada syarat wajib puasa. Jadi untuk puasa itu syaratnya ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Nih. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ada syarat wajib puasa, yaitu ada berapa? 4. Ada Islam, ada balik, ada berakal, dan juga ada mampu. Nah, Islam berarti orang yang beragama Islam itu wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua balik. Balik itu artinya ada yang tahu? Sudah cukup umur, pinter Ryan, sudah cukup umurnya. Biasanya itu terjadi ketika sempurnanya umurnya sudah 15 tahun. Bagi laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Ketika kamu sudah mengalami hal tersebut, maka kamu wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal. Nah, anak-anak, orang kita memiliki akal yang sempurna. Kita bukan termaksud orang yang hilang akal dan lain sebagainya. Maka kita wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir, mampu. Nah, ketika kita sehat, kita tidak ada alasan untuk berpuasa. Nah, kita mampu untuk berpuasa, maka kita wajib untuk berpuasa. Kemudian, ada syarat sah puasa. Ada 4. Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, dan pada waktu yang diperbolehkan.
Nah, Islam sama tadi, ketika kita orang Islam, kita wajib berpuasa dan puasa kita akan apa? Akan sah puasanya. Kemudian yang kedua yaitu tamyiz, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini dirasakan oleh perempuan. Jadi kalau misalnya dia sudah suci nih dari haid dan nifas, maka puasa dia sah ketika dia berpuasa. Kalau dia lagi haid dan nifas, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nanti puasanya akan batal. Nah, kemudian yang terakhir, waktu yang diperbolehkan. Jadi ketika bulan puasa, kita berpuasa di bulan puasa. Nah, ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu ketika Idul Fitri, Idul Adha, dan hari apa? Tasyrik. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Oke. Selanjutnya ada rukun puasa. Oke. Masih fokus? Masih fokus? Coba tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Janji fokus saya. Janji fokus saya. Janji fokus saya, bisa saya. Oke, kita balik lagi ke sini, yaitu tentang rukun puasa. Nah, ketika kita melakukan rukun puasa ini, nah kita sah puasanya. Apa aja sih rukunnya? Ada 2. Ada niat dan ada menahan diri. Oke, niat puasa itu biasanya kita ucapkan ketika malam hari. Kayak yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, di sini ada niat berpuasa. Ibu mau tanya dulu, sudah hafal niat ya? Sudah. Boleh, Kenji mau coba? Oke, silakan maju Kenji untuk menghafalkan niat puasa. Ayo, Kenji maju. Ayo, sini. Menghafal niat puasa. Bisa. Bismillah. adai fardi syahri ramadana hadhihi sa'ati lillahi ta'ala. Artinya? Ya Allah, aku berniat puasa sehari karena Allah Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk Kenji. Sunnah puasa. Sunnah. Kalau sunnah itu apabila kita melakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Berarti ketika kita melaksanakan sunnah ini, kita akan mendapatkan apa nak? Pahala. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika sudah azan maghrib, nah kamu harus bergegas berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Berarti ketika sudah azan, kamu segera berbuka puasa. Kemudian yang kedua apa nak? Sahur. Pintar, sahur. Ketika kita melaksanakan sahur, itu kita dapat berkahnya. Karena pada sahur itu ada berkahnya. Berkahnya itu luar biasa. Jadi kita jangan meninggalkan sahur. Kemudian yang ketiga yaitu mengakhiri sahur. Misalnya imsaknya itu 4:30. Nah, akhirnya banget lah ya, biar kita tidak tidak kepepet, itu sahurnya jam 4. Jadi ketika kita mengakhiri sahur, kita sahur jam 4. Nah, gak lama itu imsak. Kemudian yang keempat, berbuka puasa dengan kurma. Siapa yang suka buah kurma? Siapa yang tidak suka? Oh, ada yang suka, ada yang tidak suka buah kurma. Itu menjadi sunnah, nak. Biasanya kita berbuka puasa dengan kurma itu boleh 1 atau 3. Berdoa ketika berbuka. Nah, ada yang sudah tahu apa
doa berbuka puasa? Nih, ini dia doa berbuka puasa. Oke, kita baca ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa awaris bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berbuka, berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Rahmatmu ya Allah Tuhan. Oke, pintar. Nah, sekarang udah ada yang hafal doa berbuka puasa berserta artinya? Sejuk tangan. Sabrina mau coba? Oke, Sabrina mau coba. Ayo nak, kita hafalin doa berbuka puasa. Yuk, awas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Oke, tepuk tangan untuk Sabrina. Ya, alhamdulillah Sabrina sudah hafal. Nah, selain itu ada sunnah lainnya, yaitu memperbanyak sedekah, kemudian membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir dan doa. Nah, ini adalah sunnah-sunnah puasa. Jadi, puasa itu, ya kan, ada pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Jadi, ketika bulan Ramadan, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kita harus fastabiqul khairat. Apa itu? Fastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk mencari atau mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi ketika berpuasa kita harus membaca Al-Quran. Siapa yang kalau berpuasa itu suka hatam 1 kali, ada, oh pinter, berarti sudah belajar untuk hatam Al-Quran. Nah, begitupun bagi yang belum, ya harus belajar. Kita walaupun ibu aku masih ikro, nggak apa-apa baca ikronya, biar dapat apa? Dapat pahala. Kemudian memperbanyak zikir dan doa. Setelah itu, nah, hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, ini ada hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Kemudian ada muntah disengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Nah, itu kalau kamu lagi haid, kemudian nifas, itu maka batalah puasa kalian. Yang keempat, gila atau hilang akal. Nah, jadi ketika kamu lagi gila atau hilang akal ini, dia membatalkan puasa. Dan yang terakhir, murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Baik. Sebelumnya ibu punya tepuk puasa. 1, 2, 3, tidak. Jaga hatinya mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti banyak hal yang membatalkan puasa. Ketika ada hal yang membatalkan puasa, pasti ada hal apa lagi? Kalau membatalkan puasa berarti ada hal apa nih? Oke, good. Hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, di sini kalian
akan berdiskusi. Nah, kamu harus cari nih, apa sih hal yang tidak membatalkan puasa. Nanti akan ibu akan ibu kelompokkan, ya kan? Nanti nama kalian ada di dalam ini. Nah, di sini ada misalnya Nanda kelompok 2. Nah, berarti nanti Nanda ke kelompok 2 ya. Kalian akan temui nomor ini ya kan yang kamu ambil. Nanti akan ibu ideri ya kan. Nah, jangan kalian buka dulu sebelum semua temannya dapat. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Di sini ada kelompok 1 yaitu Qasim bin Muhammad. Nah, kemudian kelompok 2 Zainab binti Muhammad. Ya, terima kasih. Kemudian ada kelompok 3 Abdullah bin Muhammad. Nah, kemudian kelompok 4 Fatimah binti Muhammad. Nah, sekarang ibu akan bagikan kertasnya, jangan dibuka terlebih dahulu. Oke, boleh ambil 1 ya. Oke, nanti dibukanya ya. Oke, sudah? Nah, semuanya sudah dapat? Oke, boleh dibuka. Boleh dibuka ya. Ibu tutup dulu. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan membawa bukunya. Nah, kan sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nah, perhatikan ke sini. Nah, ini adalah bahan diskusi kalian. Tadi kan kalian sudah menyebutkan, kalau misalnya ada hal yang membatalkan puasa, berarti ada hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Nih. Oke, boleh diskusikan. Ayo Ryan. Boleh pakai pensil. Zura kan? Ya, ayo pakai pensil. Mana? Ya, ditulis apa hal yang tidak membatalkan puasa, apa hal yang membatalkan puasa. Ayo. Sini, aku juga pengen tulis. Ya, boleh. Ya, ini yang tidak membatalkan. Ya. Ibu kalau tidur hukumnya apa? Kalau tidur kalau misalnya dia tidak membatalkan puasa, tapi tidak boleh lewat waktu sholatnya. Mandi boleh, tapi jangan nangis Nangis kan bisa bu ke sini. kan kalau air matanya tidak tertelan tidak apa-apa. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang tadi ada di LKPD. Kita mulai dari kelompok 1 yaitu kelompok Qasim bin Muhammad. Silakan maju ke depan membawa LKPD-nya. Ya, masuk maju nak. Assalamualaikum. Jangan dekat-dekat sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayo dengarkan 1 ya akan mempresentasikan tentang hal yang membatalkan puasa dan hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, berbicara. Kedua, mandi. 3, tayamum. 4, tertawa. 5, tersenyum. 6, sholat. Dan hal yang tidak membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, marah. Yang kedua, marah. Dan yang ketiga, muntah disengaja. Dan yang keempat, berenang. Yang kelima, minum air 1 wudhu. Dan yang keenam, suntik. Oke, ini presentasi dari kelompok 1. Kita tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Betul. jempol kiri, 2 jempol hebat.
Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hal yang tidak membatalkan puasa dan hal yang membatalkan puasa. Hal yang tidak membatalkan puasa seperti yang pertama sholat, kedua berzikir, ketiga membaca Al-Quran, keempat membuang ingus, kelima bersedekah, keenam berdoa. Dan hal yang membatalkan puasa pertama berzina, yang kedua meminum alkohol, yang ketiga tidur seharian, yang keempat sikat gigi di siang hari, yang kelima makan minum disengaja, dan yang keenam murtad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Apa? Oh yang mau tanya. Oke, Owi tadi bertanya, kenapa kalau menggosok gigi di siang hari bisa membatalkan puasa? Boleh dijawab oleh Sabrina? Ayo. Takutnya makanan yang tersikat tertelan pas kita lagi sikat gigi. Oh, kata Sabrina, kalau misalnya kita sikat gigi pada siang hari, khawatir makanan nih, sisa makanan kita yang ada di mulut sini itu tertelan sehingga membatalkan puasa. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh. Sekarang kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Abdullah bin Muhammad ingin mempresentasikan tentang hal yang tidak membatalkan puasa dan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, hal yang tidak membatalkan puasa. Ada sholat, mengaji, belajar, mandi, tidur, dan menangis. Hal yang membatalkan puasa. Hilang akal, menonton hal yang aneh, menggosok gigi di siang hari, keramas di siang hari, mencicipi makanan dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Oke, ini ada presentasi dari kelas 3, ada yang dari kelompok 3. Maaf, ada yang mau bertanya? Saya. Tidak apa no? Boleh kak? Kalau ada orang yang nangis terus menelan air matanya di lidah, apakah itu akibat di lidah? Oke, jawab Queen, boleh? Batal karena ada yang masuk ke dalam mulut. Oke, batal karena air matanya itu tertelan dengan sengaja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Ayo, untuk maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari kelompok 4 Fatimah binti Muhammad ingin mempresentasikan tentang hal yang tidak membatalkan puasa dan hal yang membatalkan puasa. Pertama, hal yang tidak membatalkan puasa. Hal yang tidak membatalkan puasa adalah memakai lip balm di bibir, mencari takjil, berzikir dan berdoa, membantu pekerjaan ibu, bermain, dan sholat. Kedua, hal yang membatalkan puasa. Minum es di siang hari, keramas di siang hari, merokok, muntah disengaja, menahan air ketika berwudu, menelan air ketika berwudu, minum dengan sengaja. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Ana. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kalian tentang tidak
membatalkan puasa dan hal yang membatalkan puasa. Tadi kalau yang membatalkan puasa seperti makan dan minum disengaja. Kalau tidak membatalkan puasa itu kan banyak, ya kan, belajar, sholat dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan membagikan soal kepada kalian ya. Sendiri-sendiri silakan dijawab ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, ayo ibu kumpulkan. Sini ibu kumpulkan. Terima kasih. Oke, kita mau merefleksikan kegiatan hari ini. Nah, kita hari ini belajar apa aja? Tentang puasa apa aja? Pengertian puasa, kemudian syaratnya, kemudian ada sunnah, ada hal yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana perasaan kamu saat belajar? Senang. Nah, apa saja ketentuan puasa yang kamu ketahui? Apa? Ada syarat sah puasa, kemudian apa lagi? Syarat wajib, terus apa lagi? Syarat sah, syarat wajib, apa lagi? Sunnah, terus hal yang membatalkan puasa. Kesimpulan pada hari ini tentang pembelajaran yaitu yang pertama, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Kemudian syarat sah puasa, Islam, tamis, suci dari haid dan nifas, kemudian pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa ada 2, niat dan menahan diri. Kemudian sunnah puasa mengerjakan menyegerakan berbuka puasa, kemudian sahur, apalagi mengakhiri waktu sahur, berbuka dengan kurma, membaca doa berbuka puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kemudian membaca Al-Quran, dan yang terakhir apa? Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Nih, hal yang membatalkan puasa dan minum disengaja, murtad, atau muntah disengaja. Nah, anak-anak, untuk tindak lanjut dari materi hari ini, silakan kalian membuat video tentang niat berpuasa dan doa ketika berbuka puasa. Nanti akan ibu share ke kelas kalian ya. Kemudian, nah, hari ini kita akan belajar tentang, hari ini kita belajar apa tadi? Ketentuan puasa. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar hikmah puasa. Nah, sebelum itu ibu mau minta tepuk puasanya sekali lagi yang semangat. Oke, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa Puasa. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, kalian luar biasa. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bareng-bareng. Wal innal insana lafi khusr illallazi. Ayo baca sayangku. Manwa amilis salihati wa tawassau bil haqqi wa sabar. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.